Halo everyone, nama saya Ririn Mayusi Selawati dengan NIM 191011040414. Saya dari Prodi Fisika Universitas Samratulangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu topik materi tentang statistik gempa bumi. Jangan di-skip dulu ya, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian statistik gempa bumi, di mana statistik gempa bumi adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah pengertian statistik menurut para ahli loh. Yang pertama, Prof. Dr. Sutjana MAMSC. Beliau berkata bahwa statistik adalah satuan pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kesimpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Yang kedua, Anderson dan Bancroft. Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi. Nah, yang ketiga, Prof. Dr. H. Agus Irianto. Beliau berkata bahwa statistik merupakan kesimpulan cara ataupun juga aturan-aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan, kesimpulan, atau data-data yang berbentuk angka. Yang berikutnya dari Anto Dajah. Beliau berkata tentang statistik merupakan data kuantitatif baik yang belum tersusun ataupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Nah, yang terakhir yaitu dari Croxton dan Cowden. Beliau berkata bahwa statistik merupakan suatu metode untuk mengumpulkan atau mengelola, menyajikan, serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang tujuan statistik gempa bumi. Yang pertama, untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai gempa yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang keempat, untuk mengurangi jumlah gempa yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk diatasi. Baiklah, di sini ada gambar statistik aktivitas gempa bumi. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih maksud dari gambar tersebut. Dapat kita lihat bahwa di sini ada 3 grafik dengan ditandai warna biru tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari grafik tersebut. Untuk grafik yang pertama yaitu menunjukkan jumlah gempa yang ditunjukkan oleh angka 15, 10, dan 5. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah tanggal atau koordinat universal time. Nah, untuk grafik yang kedua yang pada angka 1,5, 1,0, 0,5, dan 0,0 itu menunjukkan log atau jumlah gempa. Dan untuk angka yang 100, 200, 300 itu menjelaskan tentang kedalaman gempa. Dan untuk grafik yang ketiga atau grafik yang terakhir yang angka 15, 10, 5 itu menunjukkan jumlah gempa. Dan untuk angka 1,0, 2,5, 3,0 itu menjelaskan tentang magnitudo gempa. Materi statistik gempa bumi itu berhubungan dengan frekuensi besaran, di mana jumlah gempa bumi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia bervariasi menurut besarannya, dengan gempa bumi yang lebih kecil berturut-turut menjadi lebih umum. Pengamatan ini diukur oleh Gunterberg dan Richard Hu pada tahun 1940-an, di mana hubungan frekuensi gempa dan magnitudo logaritmik. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang rumus yang ada di kotak pink ini, di mana log n sama dengan A1 kurang BM. Di mana log ini menjelaskan jumlah gempa, n adalah banyaknya gempa, kemudian A1 itu adalah intercept atau suatu
itu titik perpotongan antara suatu garis, kemudian B itu menjelaskan sampel kemiringan, dan M adalah magnitude. Berikutnya yaitu plot log sesar versus momen seismik. Di sini kan ada grafik. Nah, grafik yang saya ambil ini yaitu grafik yang menunjukkan jumlah dan sebaran gempa susulan dalam 22 hari setelah gempa bumi Toma Prieta tahun 1989. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih maksud gambar tersebut. Nah, di sini kan ada simbol-simbol. Untuk simbol pertama yaitu interplate, di mana interplate ini yaitu menjelaskan tentang gempa antar lempeng. Nah, untuk yang kedua Japan interplate berarti gempa antar lempeng di Japan. Kemudian yang segitiga ini Western USA yang menjelaskan tentang garis patahan. Yang untuk yang terakhir yaitu strict slip. Nah, strict slip ini menjelaskan pergerakan mendatar. Untuk yang angka 100, 10, 1, dan 1000 ini yaitu menjelaskan tentang jam ya, untuk jam. Nah, untuk yang log ini menjelaskan tentang jumlah gempa. Materi statistik gempa bumi juga berkaitan tentang gempa susulan. Nah, gempa susulan adalah gempa yang lebih kecil setelah guncangan utama atau gempa pertama yang memiliki distribusi karakteristik dalam ukuran dan waktu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebagian besar gempa susulan terjadi pada atau di dekat bidang sesar main shock, sehingga lokasinya digunakan untuk membedakan antara bidang patahan dan tambahan, dan untuk memperkirakan area sesar. Nah, gempa susulan terbesar biasanya lebih dari 1 satuan magnitudo, lebih kecil dari guncangan utama, sehingga total energi yang dilepaskan oleh gempa susulan biasanya kurang dari 10% dari guncangan utama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gempa susulan atau aftershock, di mana number of aftershock record per hour, di mana jumlah gempa susulan yang tercatat per jam. Kemudian ada day of month, itu ada Oktober November kan. Nah, di mana Oktober November itu menunjukkan bulan terjadinya gempa susulan tersebut, dan kemudian ada kata day di situ ya, berarti hari di mana gempa susulan tersebut terjadi. Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan tentang materi statistik gempa bumi yang sebelumnya saya jelaskan. Saya menarik kesimpulan bahwa kedatangan sebuah gempa dari yang skala paling ringan sampai berat ataupun besar yang terjadi di seluruh dunia itu tak pernah terbayangkan. Nah, sebuah lembaga riset Amerika Serikat atau AS, United States Geological Survey USGS, memperkirakan ada jutaan kali gempa yang terjadi dalam setiap tahun di penjuru dunia. Dari yang jumlah super banyak itu, tak semuanya terdeteksi oleh manusia karena lokasi gempanya yang ada di daerah terpencil dan getarannya yang lemah. Hai guys, gimana videonya? Semoga bermanfaat. Jangan